Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaroful Anam, NIM C1C01740. Kali ini saya akan memaparkan tentang standar audit 450 mengenai pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Standar audit 450 tentang pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Ruang lingkupnya berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasi dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Standar audit ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasi dan dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan. Ada beberapa ketentuan dalam standar audit ini, antara lain pengumpulan kesalahan penyajian yang diidentifikasi. Dalam hal ini, auditor harus mengumpulkan kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit, selain kesalahan penyajian yang secara jelas tidak penting. Pertimbangan atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit berlangsung. Dalam hal ini, auditor harus menentukan apakah strategi audit dan rencana audit secara keseluruhan perlu direvisi jika sifat kesalahan penyajian yang diidentifikasi dan keadaan keterjadiannya menunjukkan yang telah dikumpulkan selama audit dapat menjadi material, atau agregasi kesalahan penyajian yang dikumpulkan selama audit mendekati materialitas yang ditentukan berdasarkan standar audit 320. Jika berdasarkan permintaan auditor, manajemen telah memeriksa suatu golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan dan mengoreksi kesalahan penyajian yang telah dideteksi. Auditor harus melaksanakan prosedur audit tambahan untuk menentukan apakah kesalahan penyajian tersebut masih ada. Komunikasi dan koreksi atas kesalahan penyajian. Pada ketentuan ini, auditor harus mengkomunikasikan secara tepat waktu semua kesalahan penyajian yang dikumpulkan selama audit dengan tingkat manajemen yang tepat, kecuali jika dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Auditor harus meminta manajemen untuk mengoreksi kesalahan penyajian tersebut. Jika manajemen menolak untuk mengoreksi beberapa atau semua kesalahan penyajian yang dikomunikasikan oleh auditor harus memperoleh pemahaman tentang alasan manajemen untuk tidak membuat koreksi dan harus memperhitungkan pemahaman tersebut pada waktu mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Pengevaluasian dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi. Sebelum mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, auditor harus menentukan kembali materialitas yang ditentukan berdasarkan standar audit 320 untuk mengonfirmasi apakah materialitas tersebut masih tepat dalam konteks hasil aktual keuangan entitas. Auditor harus menentukan apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah secara material atau secara agregasi. Lalu komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor harus mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan dampaknya secara individual atau agregasi terhadap opini dalam laporan audit, kecuali jika dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Komunikasi auditor harus mengidentifikasi kesalahan penyajian material yang tidak dikoreksi secara individual. Auditor harus meminta untuk dikoreksi kesalahan penyajian tersebut. Auditor juga harus mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi yang berkaitan dengan periode lalu terhadap golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan yang relevan, serta laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam ketentuan representasi tertulis, auditor harus meminta suatu representasi tertulis dari manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola apakah mereka yakin bahwa dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi adalah tidak material, secara individual dan agregasi terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.
Suatu ringkasan atas unsur-unsur tersebut harus dicantumkan dalam atau dilampirkan pada representasi tertulis. Ketentuan yang terakhir yaitu dokumentasi. Auditor harus mencantumkan dalam dokumentasi audit jumlah yang kesalahan penyajian di bawah jumlah tersebut dipandang tidak penting. Semua kesalahan penyajian yang dikumpulkan selama audit dan apakah kesalahan penyajian tersebut telah dikoreksi. Dan kesimpulan auditor tentang apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi tersebut apakah material, secara individual atau agregasi, dan dasar kesimpulannya. Sekian pemaparan mengenai standar audit 450. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.